Bismillahirrahmanirrahim. Uhaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum minallah wa rahmatullahi wa barakatuh. Teman-teman sekalian, selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat menantikan buka puasa bersama kami dalam kegiatan kajian Sunnahiyat Al-Quran spesial Ramadan. Baik, teman-teman sekalian, sebagaimana sudah dijelaskan bahwa Al-Quran itu dipahami dengan mensunaikan setiap ayat, setiap kosakata, setiap huruf-huruf Al-Quran. Mensunaikan artinya mempasangkannya sehingga bisa saling membandingkan. Seperti pada ayat ini, pada surah yang pertama yang kita sudah bahas sebagian tentang suratul Fatihah, kita membandingkannya dengan suratul Fat. Kita mensunaikannya dengan suratul Fat, itu disebut dengan sunaiyat Al-Quran. Orang Arab menyebutnya sunaiyat, tapi Al-Quran menyebutnya mathani. Walaqad atainaka sab'an minal mathani. Kami memberikan kepadamu tidak terhitung banyaknya mathani. Allah Subhanahu wa taala menyebut mathani karena tidak ada lagi yang berpasangan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Semua sudah disebutkan, namanya mathani. Kalau orang Arab hanya bisa menyebut sunaiyat, yang beberapa yang berpasangan, sebab manusia tidak mengetahui hakikat, manusia tidak mampu menjangkau hakikat, sehingga hanya bisa menyebut sunaiyat. Baik saudara-saudara sekalian, suratul Fatihah, surah yang pertama di dalam Al-Quran yang ada di halaman depan, surah yang selalu kita baca dalam setiap hari minimal 17 kali dalam rakaat sholat kita, bisa dipahami apabila kita mensunaikannya dengan suratul Fat. Apa perbedaan Al-Fatihah dengan suratul Fat? Ada surah Al-Fat, ada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Fatihatul Kitab. Suratul Fatihah disebut Fatihatul Kitab, pembuka Alkitab. Karena itu kita kalau melihat Al-Quran, jadi teman-teman sekalian, suratul Fatihah dan ini surah Al-Baqarah. Suratul Fatihah disebut Fatihatul Kitab, seumpama pengantar. Ya, kata pengantar ini adalah Alkitab. Allah katakan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah katakan ini adalah kitab. Maksudnya ini Allah menyebut kata zalika karena Allah maksudkan surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas itu semua adalah Alkitab. Seandainya Allah mengatakan hazal kitab, ini bermakna surah Al-Baqarah saja yang dimasuk Alkitab. Tapi Allah katakan zalikal kitab, artinya surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa, surah Isra, surah Muhammad, surah Yasin, semua surah sampai An-Nas disebut dengan zalikal kitab. Itu adalah kitab. Jadi saudara-saudara sekalian, Fatihah adalah Fatihatul Kitab. Sedangkan Al-Fat, apa itu Al-Fat? Al-Fat itu Allah Subhanahu wa taala gunakan kosakata ini untuk menggambarkan pembuka pikiran masyarakat. Pembuka pikiran masyarakat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Fat, "Inna fatahna laka fatham mubina." Kami telah memberikan engkau fathan, pembukaan masyarakat yang nyata. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Jadi liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar, agar Allah saat Allah mengurai zanbunmu min zambika. Apa dosa Nabi? Jadi dosa itu ada dua. Ini bagian dari sunnahiyat Al-Quran. Ada yang disebut dengan zanbun, ada yang disebut dengan ithmun. Jadi dosa ada yang disebut dengan zanbun, ada yang disebut dengan ithmun. Rasulullah SAW tidak ada ismu sama sekali. Dia adalah manusia yang nihil kejahatannya. Akan tetapi zanbun
Ya Rasulullah, disebutkan min zambika ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Ada zambun-zambun Nabi yang terdahulu dan ada yang mungkin muncul di belakang hari. Jadi Nabi Musa juga punya zanbun, dan Nabi Musa mengatakan inni akhafu ayyaqtulun walahum alayya zambun. Yes, saya punya zanbun terhadap mereka, wa akhafu inni akhafu an yaqtulun, saya takut mereka membunuhku. Jadi ada zanbunnya Nabi Musa, ya, yang bermakna zanbun itu artinya sengketa, ya. Dan sengketa Muhammad dengan kaum Quraisy itu ada zanbun, dan fatah itu artinya membuka zambun-zambun itu, mengurai sengketa-sengketa sehingga terbuka penerimaan masyarakat. Jadi suratul Fatah adalah terbukanya penerimaan masyarakat Quraisy terhadap Al-Quran. Allah katakan dalam surah An-Nasr, "Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Apabila datang pertolongan Allah dan al-fathnya, pembukaannya, wa ra'aitan nasa, engkau akan melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, akan masuk memeluk agama Islam ini dengan berbondong-bondong. Jadi saudara-saudara sekalian, al-fath artinya membuka pikiran masyarakat. Buatlah pikiran masyarakat terbuka. Jangan menjadikan agama ini sebagai agama yang doktrin, agama dogma, agama tapi buatlah masyarakat ini terbuka pikirannya, terbuka mereka melihat bagaimana agama yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saudara-saudara sekalian, Rasulullah dulu waktu membawa agama ini, membawa Al-Quran ini, itu pun ditolak, bahkan diusir dan harus hijrah ke Madinah. Tapi setelah Rasulullah Fathul Mak, membuka pikiran masyarakat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima utusan dari semua orang Arab. Jadi yang biasa disebut dengan Amul Wufud, menerima orang-orang yang memeluk Islam afwaja secara berbondong-bondong. Jadi suratul Fath adalah surat tentang pembuka dari petunjuk, sementara suratul Fath adalah pembuka dari masyarakat. Baik saudara-saudara sekalian, kita lanjut pada ayat-ayat suratul Fatihah untuk melihat sunai-sunai yang dikandung. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah menjelaskan bahwa Bismillah adalah bentuk sempurna dari petunjuk, ya. Sunaiyat dari bentuk sempurnanya kerajaan Sulaiman. Ini adalah gambaran cincin kekuasaan Sulaiman, dan kita pun diberikan oleh Allah cincin petunjuk, di mana semua surah dalam Al-Quran memiliki Bismillah. Dan Bismillahirrahmanirrahim pada Al-Fatihah adalah Bismillah yang diberi angka ayat 1, yang lain itu pembatas-pembatas surah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah menjelaskan pada video yang lalu bahwa ini adalah ungkapan akhirat yang Allah bawa memang ke dunia agar kita selalu menyebut Alhamdulillahirrabbilalamin, Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga nanti di akhirat kita mendengarkan kalimat ini, waqila alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kalimat inilah nanti yang paling dinanti-nantikan di akhirat setelah hari hisab, setelah yaumuddin. Kalimat inilah yang paling dinantikan, qila alhamdulillahirabbil alamin, karena semua orang yang masuk surga akan mendengarkan kalimat ini, sementara orang-orang yang ahli neraka, yang masuk neraka, mereka akan disuruh intaliqu ila zillin zi salasa syi'ab, pergilah kalian ke zillin salasa syi'ab. Insyaallah nanti kita akan bahas tentang itu. Baik, saudara-saudara sekalian, Ar-Rahmanir-Rahim ini pendefinisian tentang Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang memiliki satu saja sifat, yaitu Ar-Rahim. Adapun nama Allah yang Allah memiliki banyak sifat. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir.
Kemudian Maliki Yaumiddin ini antara Malik dan Malik ya. Jadi Allah menyebut Malik itu artinya pemilik Yaumuddin, hari pembalasan. Jadi ad-din bisa bermakna din ini sebagai agama, peraturan. Ad-din bisa bermakna pembalasan. Jadi orang-orang Arab dahulu memahami bahwa di dunia saja ada pembalasan. Jadi tunggu pembalasanku, maksudnya tunggu pembalasanku di dunia ya. Tetapi Al-Quran memberikan sebuah ayat bahwa di akhirat ada namanya Yaumuddin. Jadi ada namanya hari pembalasan, di mana seluruh amal-amal manusia adalah yaraun ya apa? Allah katakan may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah ya. Jadi siapa yang melihat siapa yang berbuat amal sebesar zarah ya, zarah kebaikan, maka dia akan melihatnya. Jadi di akhirat itu bukan akan membacanya, tapi akan melihatnya. Jadi Allah akan memperlihatkan semacam video kehidupan manusia di dunia ini, nanti akan dilihat baik dan buruknya. Jadi may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nanti di akhirat ada video kayak billboard ya, yang orang-orang yang memiliki kebaikan besar, semua manusia menyaksikannya. Jadi ada juga orang yang diperlihatkan sendiri saja amalnya ya, yang kebaikan biasa-biasa saja. Ada juga yang dituliskan semua itu disebutkan dengan detail dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayat yang lain. Jadi Maliki Yaumiddin itu adalah hari pembalasan. Ini adalah hari yang tidak pernah disebut-sebut dalam lisanul Arab. Jadi Allah katakan wa ma adraka ma yaumuddin. Kamu tidak pernah tahu apa itu Yaumuddin. Jadi seluruh di dalam Al-Quran, bahasa dalam Al-Quran, semua kata itu pernah dilisankan oleh Arab, namanya lisanul Arab. Kecuali kata wa ma adraka itu tidak pernah dilisankan. Wa ma adraka, kamu belum pernah tahu apa itu Yaumuddin. Jadi Yaumuddin adalah yaumun la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Jadi Yaumuddin adalah manusia tidak memiliki sesuatu yang bisa menolong yang lainnya ya. Bahkan Rasul tidak bisa menolong umatnya, suami tidak bisa menolong istrinya, bapak tidak bisa menolong anak-anaknya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Itu adalah gambaran pada Yaumuddin. Wal amru yauma idzin lillah. Jadi hari itu betul-betul segalanya tergantung pada Allah. Wal amru yauma idzin lillah. Itulah Yaumuddin, hari pembalasan. Allah yang balas. Jadi bukan hari pembalasan dari orang-orang yang dizalimi baru silahkan kau membalas, tidak, tapi Allah yang membalasnya. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Mereka semua akan kembali kepada kami dan kami yang akan menghisap mereka. Jadi ini adalah wal amru yauma idzin lillah. Ini Maliki Yaumiddin. Baik saudara-saudara sekalian, kita lanjut pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah mendahulukan iyyaka. Jadi dalam bahasa normal na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan iyyaka sebagai penegasan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah. Na'budu artinya kami mentaati dan kami menerapkan. Jadi itu yang dimaksud na'budu adalah mentaati, mengikuti tanpa syarat. Jadi fasma'u wa ansitu. Idza quri'a al-Qur'ana fasma'u wa ansitu. Kalau disebutkan dibacakan Al-Qur'an, dengarkan, mengertilah. Yang maksud dengarkan, mengertilah wa ansitu, dan diamlah. Jadi dulu sahabat itu kalau ada pernyataan dari Nabi, sahabat selalu sering bertanya, Umar bin Khattab khususnya bertanya, apakah dari engkau
atau dari wahyu, ya. Jadi Umar bin Khattab sangat tahu membedakan kapan Muhammad sebagai nabi, kapan Muhammad sebagai rasul. Ya, kalau Muhammad sebagai rasul berarti dia berbicara tentang wahyu, wa ma yuntiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan kalau itu wahyu, jadi kalau itu wahyu maka iza quri'al Quran fasma'u isma'u wa ansitu, dengarkan dan diamlah, jangan protes. Tapi kalau dia nabi, dalam kapasitas nabi pribadi, ya, Allah memerintahkan Muhammad SAW, wasyawirhum fil amri, musyawarahkan dengan sahabat-sahabatmu dalam perkara-perkara yang tidak diwahyukan, tidak disebutkan oleh wahyu. Jadi sahabat selalu bertanya, dari engkaukah ya Rasulullah, ya Nabi Allah, atau dari wahyu? Kalau dari wahyu, kami ansitu, kami mendengarkan dan kami tidak akan protes. Jadi iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami tidak protes. Kalau sesama manusia kita akan protes. Apa landasannya? Ya. Kenapa? Karena innal huda hudallah. Ya, sesungguhnya petunjuk itu petunjuk Allah. Jadi petunjuk bukan petunjuk manusia. Allah katakan, wa ma kana li basyarin ayyutiyallahul kitab wal hukma wan nubuwah. Tidak boleh ada satu orang pun manusia yang apabila sudah diberikan kitab, sudah diberikan hukum, sudah diberikan nubuwah, contoh kenabian, nabi yang menjadi pencontohkannya, ayyakula linnas, untuk berkata kepada manusia, kunu ibadalli, jadilah pengikutku. Tidak boleh ada manusia mengatakan jadilah pengikutku. Walakin kunu rabbaniyin, tapi katakanlah jadilah didikan Rob, karena sudah ada Al-Quran. Sudah ada Al-Quran, sudah ada kitab, maka jadilah didikan kitab. Jangan menjadi didikan manusia. Jadi ya, mereka menjadikan manusia sebagai Tuhan-Tuhannya selain Allah, karena menyembahnya dalam arti mengikuti tanpa syarat. Jadilah penyembah Allah Subhanahu wa taala, maknanya mengertilah Al-Qur'an dan diamlah, dan janganlah mengkritisi Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah al-haq, kebenaran yang datang dari Allah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah tsumma yuharrifunahu. Ya, apakah kalian merasa ingin sekali mereka beriman? Mereka itu sudah mendengar banyak dari kalamullah, tapi mereka membalikkannya, mereka merobohkan kalamullah. Jadi ada orang-orang yang mendengar kalamullah tetapi dia mencerca kalamullah. Jadi bukan yasmauna wa yasmud. Jadi ini masuk na'budu, artinya kami hanya mengikuti ajaranmu ya Allah, hanya Al-Quran. Wa iyyaka nasta'inu, dan hanya kepadamu, ya, ini tentang Ar-Rahman ya. Ini bismillahirrahman. Jadi Ar-Rahman allamal Quran. Ar-Rahman yang mengajarkan Al-Quran. Kelak pada Ar-Rahman juga nasta'inu, kita meminta pertolongan di akhirat. Jadi nasta'inu di akhirat. Kalau di dunia ya kita terbuka untuk meminta tolong kepada siapapun dalam wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Tapi di akhirat hanya iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kita minta tolong. Baik saudara-saudara sekalian, lanjut ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, kenapa ada kata ihdina dimunculkan dalam suratul Fatihah? Kenapa bukan ighfir lana, ampunilah kami? Kenapa bukan unsurna, tolonglah kami? Kenapa ihdina? Jadi ihdina itu adalah merupakan bagian dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir ya. Allah katakan wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan allazi khalaqa fasawwa ya, wallazi qaddara fahada. Jadi Allah menciptakan, lalu menyempurnakan, lalu memberikan takdir, lalu memberikan huda, memberikan petunjuk. Jadi ihdina, tunjukilah kami. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, kamu telah menciptakan kami ya Allah, kamu telah menyempurnakan kami ya Allah, kamu telah
memberi takdir kepada kami dengan Al-Quran, takdir menjadi umat akhir zaman, maka ihdina, ya, sempurnakanlah ciptaan kami dengan memberikan petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami, berilah kami petunjuk siratal mustaqim, yaitu siratal mustaqim. Apa yang maksud dengan siratal mustaqim? Banyak orang mengatakan siratal mustaqim itu adalah jembatan di atas neraka, disebut dengan siratal mustaqim. Ya, innaka laminal mursalin wa innaka ala siratal mustaqim. Apakah Rasulullah di atas jembatan neraka? Ya, bahkan Allah menyebut dirinya siratal mustaqim. Apakah Allah di atas jembatan neraka? Jadi ini bukan tentang jembatan neraka, ini siratal mustaqim. Ini artinya jalan yang lurus, yang Allah Subhanahu wa taala membahasnya, menjelaskannya. Apa itu siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi jalannya orang-orang yang sudah mendapatkan nikmat petunjuk. Jadi disebutkan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia, Allah melakukan 4 hal. Pertama, khalaqa, allazi khalaqa fasawwa, lalu menyempurnakan, summa qaddara, kemudian memberikan takdir, fahada, lalu memberikan petunjuk. Jadi petunjuk siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu yang telah kau berikan petunjuk, kau beri nikmat. Jadi ini adalah nikmat. Allah menciptakan kita karena nikmat, Allah memberi kita petunjuk karena nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Allah menyebutkan dalam ayat lain, allazi an'ama Allahu 'alaihim, yang Allah beri nikmat pada mereka itu, minan nabiyyina, dari para nabi, wasiddiqina, dan orang-orang yang benar, membenarkan petunjuk, wasyuhada, dan orang-orang syuhada yang mempersaksikan diri memeluk petunjuk itu. Jadi minal nabiyyina wasiddiqina wasyuhada, itu disebut dengan siratal mustaqim. Jadi Rasulullah SAW memperkenalkan petunjuk apa yang sudah diperolehnya. Rasulullah mengatakan, innani hadani rabbi ila siratin mustaqim millata Ibrahim hanifa. Millahnya Ibrahim, jadi petunjuknya millahnya Ibrahim. Jadi petunjuk Al-Quran ini ada millahnya Ibrahim, ada mulai dari Ibrahim. Allah katakan, innahu lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ini ada juga di suhuf Ibrahim dan ada juga di suhufnya Musa, yaitu surah Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Allah katakan, innahu lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Baik, saudara-saudara sekalian, jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi bukan orang-orang yang dimurkai dan bukan orang-orang yang sesat. Apa yang dimaksud dengan al-maghdub? Al-maghdubi, kalau kita membuka tafsir langsung, oh Yahudi, Nasrani. Ini adalah tafsir yang apa namanya ya, istilahnya ada unsur-unsur ketidaksukaan. Allah Subhanahu wa taala menyebut maghdubi, ya, Allah katakan man qatala mu'minan. Jadi siapa yang membunuh seorang mukmin bi ghairi nafsin, ya, ghadiballahu alaihim wa la'anahum, Allah melaknatnya. Jadi itu namanya ghadiba. Allah menyebutnya Allah murka. Itu pertama. Yang kedua, Allah mengatakan orang yang makannya tidak memperduli makanan orang lain, yang tidak memperduli makanan orang lain, Allah murka. Itu al-maghdubi. Allah katakan, kulu minat thayyibati ma razaqnakum, ya, makanlah yang baik-baik dari apa yang direzekikan kepada kalian. Wala tatghaw, tapi jangan lupa diri, ya. Fayahillu alaikum ghadabi, sehingga kuhalalkan kemurkaanku pada kalian.
Jadi Allah murka pada orang yang lupa diri terhadap makanannya, lupa keluarganya, lupa orang-orang miskin, lupa orang-orang yatim. Itu Allah murka, itu Al-Maghdubi. Bukan karena agama lain Al-Maghdubi. Al-Maghdubi adalah umat Islam yang lupa diri terhadap makanannya. Baik, selanjutnya waladhdallin ini adalah orang yang sesat jalan dari petunjuk dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Qur'an, mereka berpaling dari Al-Qur'an, mengambil petunjuk-petunjuk yang lain, itu namanya waladhdallin. Allah katakan wa may yaqnut min rahmatillah, jadi siapa yang putus asa, yang putus dari rahmat Allah, ini rahmat Allah, huda wa rahmah, ulaika humud dhallun, mereka adalah orang-orang yang dhallun. Tentang orang-orang dhallun, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surah Iyad, Allah katakan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Allah mengetahui siapa yang biman dhalla, yang sesat, ansabilihi, dari jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi Allah juga mengetahui yang mendapatkan petunjuk. Di ayat yang lain Allah katakan inna rabbaka huwa a'lamu, ayat persis sama. Kemudian mayyadillu, Allah katakan mayyadillu, inna rabbaka huwa a'lamu mayyadillu an sabilihi wa a'lamu bil muhtadin, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan surah Iyad bahwa berbeda biman dhalla dengan berbeda dengan mayyadillu. Berbeda menyesatkan dengan sesat. Jadi bukan disamakan sesat menyesatkan, berbeda sesat, berbeda menyesatkan. Allah membedakannya. Silahkan tadabburi Al-Quran, apa perbedaan sesat dan menyesatkan. Tidak bisa disamakan sesat menyesatkan. Jadi ada sesat, ada menyesatkan. Silahkan tadabburi Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, inilah sedikit dari penyampaian penjelasan tentang Sunaiyat Al-Quran spesial Ramadan tentang suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat-ayat ini semua bisa dipahami dengan menghadirkan sunai ayatnya, kosakatanya, huruf-hurufnya. Jadi Allah katakan kitaban mutasyabihan matsani. Al-Quran ini adalah kitab yang mutasyabihan, ya, apapun yang muncul di setiap zaman itu sesuai, itu yang diatur oleh Al-Quran. Artinya Al-Quran mutasyabihan akan berlaku sepanjang masa, dan masani Al-Quran ini berpola dua-dua, jadi baik buruk, besar kecil, tinggi rendah, syaitan malaikat, laki-laki perempuan. Allah Subhanahu wa taala merangkumkan semuanya dalam Al-Quran sehingga disebut dengan masani. Maka carilah, pelajarilah sunai ayat huruf yang ada di seluruh Al-Quran, bukan hanya di Al-Fatihah, di seluruh Al-Quran. Laqad atainaka sab'an minal masani, tidak terhitung banyaknya masani yang ada di Al-Quran, dan itulah kunci memahami Al-Quran, yakni memahami sunai ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Kalau kami memberikan kandungannya, ikutilah kandungannya itu. Tsumma inna alaina bayanah. Kamilah yang memberikan penjelasan. Jadi Al-Quran dijelaskan dengan Al-Quran. Al-Quran dijelaskan dengan ayat yang lain, bukan dijelaskan mencari penjelasan di luar dari Al-Quran. Jadi Al-Quran dijelaskan dengan Al-Quran, itu disebut dengan bayan dan disebut dengan masani.
ada bayan, ada masani, ada 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 kosakata yang sama, Allah memberikan penjelasan, ada pembanding, kosakata pembanding yang Allah menjadikan penjelasan, disebut dengan masani. Jadi saudara-saudara sekalian, semoga buka puasa kita senantiasa berberkah. Syukran lakum jami'a wa sallallahu ala Muhammadin wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.